Suksma Angling Dharma Jalade hidup jaya merdeka rahayu. Oke, selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengayah, para pengiring, para laskar Angling Dharma, pembela, penegak, pelindung Dharma, penyebar ajaran Dharma. Semoga Guru Ratu temui malam ini dalam keadaan sehat selalu, sehat batin maupun lahir, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Kembalilah kita tingkatkan semangat, spirit, kesadaran, keikhlasan, keyakinan, ketulusan. Intinya yang baik-baik kita tingkatkan. Tinggalkan hal-hal yang buruk seperti rasa malas, jiwaannya kita hidup terlalu banyak mengatur, jiwa kurang bersyukur. Tingkatkan yang positif. Jiwa kita yang malas berbakti, malas mendengarkan tutur, malas untuk mendengarkan nasihat, malas belajar, tingkatkan ke hal yang positif. Malas kita mungkin berusaha tingkatkan menjadi yang lebih rajin. Kalau kita dalam hidup ingin berubah ke hal yang lebih baik, tentunya harus ada perubahan dari dalam diri kita, dari dalam jiwa kita. Kalau kita mau sembuh, kita harus semangat berobat. Kita harus belajar dari pengalaman kita sakit, apa penyebabnya, hindari mungkin hal-hal yang menyebabkan kita menjadi sakit, atau kita berusaha menjaga kesehatan. Begitu juga pikiran, kalau kita pikiran sering ruwet, sering pusing, banyak masalah, kurangi kita banyak membuat masalah, kurangi jiwa kita terlalu banyak menuntut kepada beliau. Banyak-banyaklah kita bersyukur, banyak berserah diri, banyak ada kita mohon pengampunan. Kita dalam melakukan apapun sesuaikan kemampuan dan keadaan kita, jangan terlalu memaksa. Banyak belajar berserah diri. Makanya hidup kita kalau mau bahagia, tenang, artinya bagaimana sikap kita juga kepada sesama. Apakah kita sudah sering bikin tenang, bahagia, nyaman temannya. Jangan kita terlalu banyak menuntut, kenapa hidup saya kok sering menderita, hidup saya kok sering susah, kok sering dikitin orang. Artinya kita pasti dalam hidup banyak bikin sengsara orang. Ya, memang karma itu tidak bisa kita lepas daripada namanya ikatan karma. Makanya segala sesuatu yang terjadi menimpa hidup kita, diri kita, pribadi, anggota keluarga kita, teman, lingkungan, alam semesta, itu semuanya karena karma. Makanya kalau hidup kita mau ke depannya lebih baik dalam segala hal, perbaikilah karma kita yang mungkin perbuatan tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik. Yang mungkin kita ego, mungkin malas, mungkin boye, kebanyakan kita terlalu membuang waktu yang tidak baik. Kita belajarlah dari pengalaman. Jangan kita menuntut ke depannya sesuatu itu baik-baik aja kepada diri kita, tapi kita kurang kebanyakan tidak baik kepada sesama. Orang banyak rajin sembahyang, berdoa, banyak melaksanakan ritual-ritual itu bagus, tapi harus diimbangi dengan perbuatan yang baik kepada sesama ciptaan Tuhan. Jangan sampai kita sering rajin kesana sini mencari Tuhan, kita sudah sering melukat, pakai sudah punya simbol kesucian, tapi kalau hanya untuk menunjukkan jati diri identitas kita kepada sesama, hanya biar orang mungkin hormat menghargai kita, tidak ada artinya. Kita boleh namanya berbuat hal yang baik, apalagi untuk urusan kita semakin lebih dekat sama Tuhan. Tapi tentunya kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah kita jumpai. Tuhan itu adalah yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita terima, alami, itulah namanya ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu manifestasinya termasuk manusia, hewan, tumbuhan, binatang. Jangan sampai keliru kita karena sudah sering sembahyang, sudah sering menjapa, sudah punya ayat-ayat yang bikin religius, yang suci. Tapi kalau kesama ciptaannya kita tidak baik, tidak ada artinya. Hancur amalan kita itu. Karena di setiap ciptaan Tuhan itu ada beliau. Kalau kita dengan mudahnya, entengnya kita berkata kasar, suka merendahkan, suka menghina, menghardik, apalagi suka mengambil hak milik orang, apalagi menyakiti sampai menghilangkan hak hidup orang, tak ada artinya. Karena makanya banyak orang-orang di makhluk-makhluk atau orang-orang yang hidup di neraka, justru orang-orang yang di dunia ini merasa dirinya punya gelar kesucian, merasa yang sudah punya pemimpin. Karena tanggung jawab seorang yang sudah punya simbol, yang sudah ditasbihkan, baik itu secara agama, adat, langsung ke hadapan Tuhan, itu berat resikonya daripada orang yang mungkin biasa-biasa saja.
Contoh misalnya kita hukum lahir saja, ada anggota polisi atau tentara. Kalau dia melanggar di di lampu merah sebagai anggota polisi, dia mestinya lebih berat hukumannya karena dia lebih tahu hukum dan undang-undang. Begitu juga dengan kita sebagai manusia yang punya mungkin pengertian, pengetahuan maupun simbol-simbol kesucian, kita sudah lebih tahu, lebih mengerti, kita sudah paham dan juga punya atribut itu. Kita melanggar sengaja maupun tidak sengaja, kita tetap kena hukuman lebih berat. Makanya di alam-alam neraka itu justru di sana banyak justru ada orang-orang yang dalam hidup ini mungkin dia punya gelar kesucian, jadi orang suci atau mungkin jadi pemimpin karena mereka menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan ya atribut, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan apa yang sudah merasa dia miliki. Itu resiko. Tapi di balik resiko itu kita harus belajar dari pengalaman orang lain dan diri sendiri bahwa kita hidup ke depannya kalau mau jadi lebih baik, tumbuhkanlah jiwa welas asih. Kalau kita mau hidup kita tenang bahagia, lebih banyak kita bikin orang tenang bahagia. Bagaimana kita bisa tenang bahagia kalau kita sering bikin orang sengsara? Bagaimana rezeki kita bisa hadir banyak kalau kita sendiri kikir, tidak pernah berbagi, tidak pernah kita memberikan sesuatu pada sesama. Kan berbagi rezeki kan banyak para sinar, tidak selalu kita harta benda. Itu salah satu, bisa pengetahuan, bisa tenaga, bisa waktu, bisa pengertian, bisa saran, nasihat, bisa segala apapun yang mungkin kita merasa mampu bisa lakukan dengan tulus sesuai kemampuan. Begitu juga kalian punya LAD, jaga urus LAD, rawat, bina, sayangi LAD. Karena LAD inilah tempat kalian menimba ilmu, mendapatkan cahaya-cahaya keselamatan dan rezeki. Jangan kita mencampakkan segala sesuatu, memang itu hal-hal yang bersifat apalagi sakral, suci dan membawa suatu mujizat, bahkan itu adalah bentuk sayang Tuhan untuk kita dituntun ke arah kebenaran, ke arah kerahayuan rezeki. Harus kita bisa menjaga dan merawat para sinar. Nggih, tetap semangat semua para sinar nggih. Intinya kita ruket di dalam LAD. LAD hidup jaya merdeka rahayu.